Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Selamat dan sukses atas diterimanya kalian sebagai peserta didik SMP Negeri 13 Pekalongan. Baiklah, perkenalkan saya Kepala SMP Negeri 13 Pekalongan. Nama Nur Hovifah SPD. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Untuk kali ini kami akan membahas tentang visi misi SMP Negeri 13 Pekalongan. Visi misi SMP Negeri 13 Pekalongan bisa kami sampaikan sebagai berikut. Pengertian visi merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh sekolah pada masa mendatang. Sekolah dimaksudkan adalah seluruh warga SMP Negeri 13 Pekalongan. Visi sekolah berprestasi, terampil, berbudi pekerti luhur, yang dilandasi nilai-nilai religi dan berwawasan lingkungan. Rangkaian visi dapat dijabarkan sebagai berikut. Berprestasi. Sekolah mencita-citakan peserta didik SMP Negeri 13 Pekalongan mempunyai prestasi akademik maupun non-akademik. Terampil, sekolah mencita-citakan lulusan SMP Negeri 13 Pekalongan menjadi peserta didik yang terampil. Berbudi pekerti luhur yang dilandasi nilai-nilai religi. Rangkaian visi misi ini dimaksudkan bahwa segala perbuatan baik, perilaku dan tingkah laku baik, berbudi pekerti luhur yang dilakukan sebagai cerminan semata-mata insan beragama yang beriman. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, yang perlu diingat adalah 1. Indonesia melindungi warganya untuk menganut agama sesuai dengan keyakinan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29. Bukan tidak beragama, misalnya komunis. 2. Banyak perbuatan baik tetapi tidak dilandaskan beriman. Berwawasan lingkungan, memahami tentang lingkungan dan dampaknya. Ini mempunyai makna bahwa warga sekolah memahami dalam pengelolaan lingkungan, baik buruk dan solusinya. Sebagai contoh, kalau kita memahami tentang lingkungan dan dampaknya, paling tidak kita tidak akan membuang sampah secara sembarangan, karena hal ini akan mendatangkan dampak yang buruk pada kurun waktu yang cepat atau lambat. Kalian bisa perhatikan ketika kita membuang sampah sembarangan dan datang turun hujan, maka sampah-sampah akan terbawa oleh aliran air memasuki sungai-sungai, sehingga sampah menumpuk dan menyumbat aliran sungai. Sedangkan misi sekolah anak-anak sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas lulusan. Secara kualitas, kita harus perlu ditingkatkan, semakin tahun semakin meningkat dan meningkat. Sedangkan secara kuantitas, kita sudah mencapai batas 100%. 3. Meningkatkan prestasi peserta didik, baik prestasi akademik maupun non-akademik. 4. Meningkatkan dan mengembangkan potensi pendidik maupun tenaga kependidikan. 5. Melakukan inovasi pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. 6. Melaksanakan pengembangan kurikulum muatan lokal yang berorientasi pada keterampilan hidup. 7. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. Teknologi informasi bagi kita sudah tidak asing lagi, antara lain adalah dengan adanya kemajuan di bidang HP.
Marilah kita anak-anak manfaatkan HP ini untuk keperluan untuk meningkatkan prestasi kalian masing-masing, antara lain untuk mengakses materi-materi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, keterampilan atau lainnya. 8. Meningkatkan dan mengembangkan akhlakul karimah bagi seluruh warga sekolah. 9. Menumbuh kembangkan budaya disiplin, mandiri, dan kreatif serta inovatif bagi warga sekolah. 10. Membina hubungan yang harmonis, kerjasama yang kompak antar warga sekolah, instansi terkait, dan masyarakat. 11. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan. 12. Meningkatkan kepedulian warga sekolah terhadap lingkungan. 13. Menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, rapi, indah, dan tertib. 14. Menciptakan lingkungan yang hijau, bebas polusi, dan ramah lingkungan. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, kalian sebagai peserta didik mempunyai tugas dan tanggung jawab, antara lain adalah 1. Mempunyai akhlak yang baik dan meninggalkan yang buruk. 2. Mengurangi kecenderungan perilaku yang kurang baik. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh tanpa harus dikejar-kejar oleh orang tua. Ayo anak-anak belajar. Tidak, tetapi kalian harus belajar sendiri tanpa dikejar-kejar orang tua. 4. Bersifat rendah hati dengan sesama teman, dengan bapak ibu guru, atau bahkan dengan orang tua. Kalian harus patuh dan hormat. 5. Menjaga pikiran dari berbagai pertentangan yang kurang baik. Sekalipun yang kalian sampaikan adalah benar, tapi tetap harus mempunyai karakter yang santun terhadap teman, terhadap bapak ibu guru, terhadap orang tua dan masyarakat. Demikian anak-anak visi misi SMP Negeri 13 Pekalongan. Mari kita pahami sedikit demi sedikit dan kita terapkan dalam lingkungan dan dalam kehidupan sehari-hari. Mari anak-anak, karena kita sekarang mengingat pada masa penyebaran pandemi corona, mari kita jaga bersama kesehatannya, baik kita, keluarga kita, dan tetangga kita. Mari kita guyup dan jangan lupa kita laksanakan protokol kesehatan, jaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan menghindarkan dari kerumunan-kerumunan. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Visi misi SMP Negeri 13 Pekalongan. Mudah-mudahan ke depan kalian semua memahami visi misi ini dan untuk menindaklanjuti sedikit demi sedikit secara bertahap dan akhirnya lengkap penuh memahami secara keseluruhan visi misi SMP Negeri 13 Pekalongan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.